Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Muji selaku Direktur Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis selaku Komisaris Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Tri Wahyu Rubianto ST MSI CCMS. Beliau ini sehari-hari bertugas di Balitbank Batang, Pak ya? Mana? Ya, Pak. Batang. Batang. Oh ya. Dan yang terhormat Bapak Ibu semuanya dari kelas khusus MS Training and Consulting yang mana pada siang hari ini hadir. Alhamdulillah, wasyukurillah bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka untuk menambah ilmu, belajar bersama, sharing bersama Bapak Tri Wahyu Rubianto terkait dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bapak, Ibu, sahabat MS Training and Consulting, perkenalkan nama saya Suyadi Patmo dari UKBBJ Kabupaten Rembang, akan menemani Bapak Ibu semuanya selama kurang lebih 90 menit ke depan terkait dengan pembahasan materi yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai akan kami bacakan ketentuan dalam kegiatan yang dilaksanakan siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu yang waktu pelaksanaan. Yang kedua, link Zoom meeting akan dibagikan 1 jam sebelum pelaksanaan. Ini sudah dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas khusus. Narasumber akan menyampaikan materi dan diskusi serta tanya jawab yang dipandu moderator. Nanti narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit dan 45 menit yang kedua akan digunakan untuk diskusi bersama untuk tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator yaitu ya saya sendiri. Yang kelima, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan oleh moderator untuk bertanya secara langsung atau sharing kepada moderator, kepada narasumber. Maaf. Yang keenam, peserta mengisi link daftar hadir _postes yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan sertifikat. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau postes tidak diberikan sertifikat kehadiran. Peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan oleh ruang Zoom. Maka mohon untuk di mute mikrofonnya sehingga jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu narasumber saat menyampaikan materi. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, marilah kita sejenak untuk berdoa agar kegiatan pada siang hari ini bisa diberi kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan ilmu yang kita dapat nanti.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Dan kepada beliau Bapak Tri Wahyu Rubianto, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Pak Muji Santosa, Pak Mukhlis, yang juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi berkaitan mengenai implementasi PP nomor 7 tahun 2021 dalam pengadaan barang jasa di Indonesia, di mana pada saat ini kita ketahui bahwa UMKM itu bisa dikatakan sebuah industri lah, kalau bisa dikatakan sebuah industri, maka dia bisa dikatakan industri yang cukup tangguh dalam menghadapi beberapa ujian dalam perekonomian. Bahkan kalau kita melihat di data di tahun 2020, UMKM itu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Indonesia, itu mencapai 61,97%, atau senilai 8.500 triliun, cukup 8,5 triliun, cukup besar sekali kontribusinya. Dan di sini kita nanti akan diskusi berkaitan masalah PP ini, dan kita coba nanti kita dalamin sama-sama. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan bersama. Seperti itu. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Tri Wahyu Rubianto. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan di Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Saya juga merupakan ahli pengadaan barang jasa yang juga sama seperti rekan-rekan semua yang ada di kegiatan pada hari ini, sama-sama belajar, terus belajar dan belajar kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga kalau kita sering berdiskusi, mungkin juga semakin banyaklah pengetahuan yang akan kita miliki. Kemudian bicara masalah PP 7, kita juga harus berbicara dasar hukum mengenai PP ini. Bahwa PP ini dibangun dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, itu tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan yang masih fresh dan cukup hangat saat ini yaitu masih berada di seputaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini banyak mengamandemen, mengatur berbagai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dalam satu peraturan perundangan. Jadi cukup besar. Kemudian juga undang-undang sektor lain yang terkait, yang perindustrian, perdagangan, jaminan produk halal, jalan, penanaman modal, dan banyak banget ya peraturan yang terkait di dalamnya. Nah, PP nomor 7 tahun 2021 ini adalah mengatur mengenai kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan peraturan ini dibangun dan dibentuk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berada dalam pasal 86 sampai dengan 91, kemudian pasal 94, pasal 104, pasal 185. Jadi ibaratnya ini merupakan peraturan pelaksananya lah. Tapi mungkin kalau akan lebih detailnya mungkin akan diatur lagi dalam bentuk permen. Kemudian berkaitan bicara masalah UMKM, kita akan mengetahui bahwa ada seperti arahan dari Bapak Presiden bahwa kita itu tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri marketplace, UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita. Kenapa? Karena UMKM ini mereka akan bermain di seputaran produk-produk dalam negeri. Tidak akan bicara masalah produk ekspor, impor, dan sebagainya. Itu sudah lebih banyak nanti ke menengah atas, gitu ya. Dan dari sumber yang kami dapatkan dari websitenya Kementerian Kominfo dikatakan bahwa
Presiden mengamanatkan penggunaan APBN atau APBD tahun 2022 sebesar 400 triliun diarahkan untuk produk dalam negeri serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini akan berkait nanti dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Muji tadi di depan, bahwa besok sore ada lagi pembahasan berkaitan mengenai TKDN. Dan itu berkaitan terus-menerus. Dan sangat menarik bicara TKDN, bicara UMKM, terus nanti akan bicara masalah prinsip-prinsip pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah nanti juga akan terkait di dalamnya. Karena pada saat kebijakan mengenai TKDN itu dikeluarkan, kemudian memberdayakan UMKM itu muncul, bisa dikatakan ada hal-hal yang agak dikesampingkan, seperti itu. Tetapi pengenyampingannya itu memiliki alasan yang cukup logis. Salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan perekonomian di negeri kita pasca pandemi COVID-19 yang menerpa negeri kita ini sejak tahun 2020. Nah, perlahan kita harus bangkit lah, seperti itu kira-kira. Nah, dari data yang kami dapatkan, ini dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, diketahui bahwa tahun 2020 jumlah koperasi yang aktif itu ada 127.124. Dan jika berdasarkan jenis usahanya, maka bisa dilihat dari grafik ini, ya, grafik yang ini bisa dilihat di sini. Kebanyakan bergerak di bidang pemasaran, kebanyakan, ya, seperti itu. Nah, sementara jumlah koperasi aktif dan bersertifikat NIK di Indonesia mungkin bisa dapat di tabel ini, ya, ini bisa dilihat. Kenapa kok bicara data ini harus ditampilkan di depan? Karena kita berbicara bahwa begitu besarnya UMKM yang ada di Indonesia ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki dalam perekonomian Indonesia untuk bertahan dari berbagai goncangan yang dimiliki, yang dihadapi oleh bangsa kita. Kemudian berkaitan dengan jumlah UMKM-nya, kalau tadi kita bicara koperasi, sekarang kita bicara masalah UMKM-nya, bahwa UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2019 memang tercatat 65 juta. Tapi nanti akan bicara data yang, nanti ada lagi data yang akan kami tampilkan di dalamnya. Dan karena kami bertugas di Kota Batam, maka data keragaan yang bisa kami tampilkan juga data keragaan berkaitan dengan data koperasi yang ada di Kota Batam. Seperti itu. Ya, jadi ini data ini juga kami dapatkan dari Kementerian Koperasi. Nah, ada 4 agenda yang perlu dijalankan berkaitan dengan strategi perekonomian, yaitu adaptasi transformasi pengembangan koperasi dan UMKM. Ada 4 di sana. Melakukan modernisasi koperasi, transformasi usaha mikro dari formal dari informal ke formal, transformasi UKM ke dalam rantai pasok, kemudian pertumbuhan wirausaha produktif. Nah, kuncinya adalah mendorong produktivitas, daya saing, kemandirian koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Itu kuncinya itu ada di sana. Nah, kita masuk kepada hal yang apa yang diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui PP 7 tahun 2021 tersebut. Jika kita melihat dari pokok-pokok pengaturan dalam PP tersebut, yang pertama adalah berkaitan dengan Badan Hukum Koperasi. Kalau kita mengacu kepada peraturan yang mengatur masalah pendirian koperasi primer di peraturan sebelumnya itu didirikan oleh paling sedikit 20 orang. Tapi dalam PP ini diatur hanya dengan paling sedikit 9 orang. Kemudian rapat pendirian dengan mengadaptasi peristiwa 2 tahun terakhir, maka bisa dikatakan kita mengadop rapat itu dapat dilakukan secara hibrid lah begitu. Bisa daring, bisa luring gitu ya. Dan semuanya rapat-rapat itu dapat dibuktikan juga dengan notulen atau berita acara. Kemudian pelaporan bisa dilakukan secara elektronik dan kewajiban penyampaian laporan berkala sewaktu-waktu bagi koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi dia juga mengatur masalah berkaitan dengan syariah. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan kegiatan usaha dan kesejahteraan anggota. Apalagi itu kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Ya, jadi kemudian ada koperasi melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Jika dia melaksanakan kegiatan usaha yang menganut prinsip syariah,
maka wajib mencantumkan kata syariah di dalam penamaan koperasinya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang ada di dalam PP tersebut. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perlindungan koperasi. Yang pertama, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Itu diatur dalam PP ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pemberdayaan koperasi. Ya. Program kemudahan itu dilakukan dalam aspek apa? Pertama adalah kelembagaan. Tadi ya, kita bicara kelembagaan, masalah pendirian dan seterusnya. Produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi dan teknologi. Yang kelima adalah kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu. Jadi ada menyentuh ke sektor kelautan dan perikanan. Ya, dapat jadi pemerintah kabupaten kota itu bisa sekarang bekerja sama dengan koperasi perikanan sebagai penyelenggara tempat pelelangan ikan dan pembinaan, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah angkutan perairan pelabuhan berkaitan dengan penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat, itu bisa dilakukan oleh koperasi. Kemudian masalah kehutanan. Yang keempat berkaitan dengan perdagangan, dan yang kelima masalah pertanian. Nah, ini seperti ini kalau kita buat grafiknya kira-kira seperti ini. Ya, bahwa koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI. Jadi tetap bisa menjalankan yang syariahnya jika mengacu kepada apa yang sudah diatur oleh MUI tentunya. Gitu ya. Nah, perlindungan bagi koperasi pemerintah pusat dan daerah secara terpadu sesuai kewenangannya melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan bentuk bantuan lainnya. Nah, ini diatur dalam pasal 19 sampai dengan 34. Nah, sementara dalam PP ini juga mengatakan bahwa bisa dapat melakukan yang namanya pemanfaatan teknologi informasi. Itu ada di pasal 6 sampai dengan pasal 9. Ini grafisnya, bisa dilihat di sini, ada beberapa regulasi yang mengatur di dalamnya berkaitan dengan perizinan tunggal berbasis risiko melalui OSS ya, bisa berlaku seumur hidup, bebas biaya, proses pendampingan, dan seterusnya. Ini kemudahan yang dimiliki oleh, yang diberikan dalam peraturan ini untuk pemberdayaan UMKM, seperti itu. Nah, kriteria UMKM itu di dalam PP ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan 36. Pertama, dilihat untuk dalam hal pendaftaran atau pendiriannya. Nah, di situ diatur usaha UMKM itu seperti apa, mikro, modal usaha sampai berapa, usaha kecil, dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberian kemudahan perlindungan pemberdayaan. Usaha mikro, hasil penjualan tahunan diatur sampai dengan 2M, seperti itu. Nah, untuk kepentingan tertentu, KL dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif, dan diinsentif, kandungan lokal, dan atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha setelah mendapatkan pertimbangan Menteri UKM. Kemudahan perizinan. Kemudian perizinan diatur dalam pasal 37 dan pasal 47. Ya, perizinan tunggal bagi UMK meliputi perizinan berusaha, ya, melalui One Single System, CNI, dan sertifikasi jaminan produk halal. Perizinan diprioritaskan melalui daring. Nah, ini memanfaatkan teknologi ya, karena sudah menggunakan OSS. Kemudian yang ketiga, pendaftaran perizinan dan perpanjangan tidak dikenakan biaya. Nah, ini selalu ditekankan bahwa dalam memberikan pelayanan apapun juga itu tidak dikenakan perizinan, tidak dikenakan biaya seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah atau tinggi wajib memiliki standar produk. Dan yang terakhir adalah proses pembinaan pendampingan bagi UMKM. Nah, ini adalah dukungan perkuatan UMK yang diatur dalam pasal di PP 7 tahun 2021. Mengenai pendampingan dan bantuan hukum, itu bentuknya adalah fasilitasi dan pendampingan di dalam dan di luar pengadilan. Itu diatur dalam pasal 4852. Jadi teman-teman, memang PP ini bisa dikatakan cukup banyak mengatur, memberikan kemudahan-kemudahan kepada UMKM yang tinggal dimanfaatkan saja sebenarnya. Begitu. Dan jujur saja, setelah membaca PP ini ternyata banyak hal di sini juga yang diatur, termasuk masalah pengadaan barang jasa pemerintah yang menjadi konsentrasi kita yang diatur dalam pasal 81 sampai dengan 87. Ya, ada di sana keharusan untuk mengalokasikan 40% ya UMK oleh pusat dan daerah melalui anggarannya.
seperti itu. Nah, ini untuk penyediaan tempat infrastruktur publik, penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK. Saya kira ini kita sudah jalan ya untuk di daerah ya, jalan harus menyediakan space paling sedikit 30%. Itu diperuntukkan untuk UMK. Nah, jadi di sini akan membantu bagi UMKM di sini untuk bisa lebih mengembangkan usahanya. Dia bisa mempromosikan, dia bisa menjual barang-barangnya seperti itu. Karena kewajiban di sini terhadap infrastruktur publik. Kemudian dalam hal kemitraan, ada penambahan pola kemitraan rantai pasok dan pendampingan kemitraan oleh provinsi. Insentif berupa pengurangan keringanan pajak, retribusi daerah, bantuan modal, bantuan riset, ya ini itu untuk kemudahan dan insentifnya ya, itu bisa dapat diberikan dalam bentuk pengurangan keringanan pajak, retribusi daerah, bantuan modal, bantuan riset dan pengembangan fasilitasi, pelatihan vokasi, subsidi dan bunga kredit program. Terus pengawasannya itu dilakukan oleh KPPU yang dapat dilaksanakan bersama dengan KL. Ya, sanksinya juga ada administrasi tentunya di sana. Pemerintah pusat mengalokasikan bidang usaha untuk UMKM serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan UMKM. Jadi usaha besar dalam proses beberapa kali pengadaan, kalau kita bicara TKDN juga pada akhirnya diwajibkan untuk dapat bermitra dengan UMK. Jadi itu bisa dilihat dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana serta kegiatan usaha bersifat padat karya dan memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Nah, ini kemudian insentifnya ya. Kemudian insentif yang ada di dalam pasal 124, mungkin teman-teman kalau ingin membacanya lebih detail bisa membuka PP 7 tersebut. Ini yang tadi saya katakan bahwa ada kebijakan berkaitan dengan koperasi sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik. Ini tadi kebijakannya. Kemudian kita masuk dalam peranan di UMKM dalam pengadaan barang jasa di Indonesia, yang saya kira sudah mulai gencar disampaikan kepada dan disosialisasikan kita itu sejak tahun 2020 itu sudah ada gencar di sana disampaikan. Nah, pelibatan UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama yang menjadi catatan adalah UMKM itu harus aktif mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu arahnya ya. Pasalnya pengadaan barang jasa pemerintah itu merupakan sebuah pasar yang dapat menjadi peluang bisnis yang sangat besar yang harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Tetapi catatan yang besar adalah untuk UMKM dan menjadi PR UMKM adalah bagaimana dapat menjaga kualitas produknya. Ya, kualitas produk ini menjadi PR terbesar bagi pelaku UMKM. Karena salah satu kelemahan pelaku usaha di UMKM ini adalah menjaga kualitas produknya itu konsisten. Ini menjadi masalah. Misalnya adalah untuk untuk makanan misalnya, ya untuk makanan catering dan seperti itulah misalnya ya. Ada pengadaan untuk sebuah event diadakan, kemudian nanti ada lagi begitu. Nah itu kadang-kadang bisa juga taste-nya tuh rasanya tuh tidak terjaga, kadang-kadang berbeda begitu. Di sini memuaskan, di sini kurang memuaskan seperti itu. Nah ini yang menjadi catatan dari UMKM kita. Dan beberapa kali UMKM kita jatuh bangun hanya karena ditinggalkan oleh konsumen atau pelanggan, hanya karena berkaitan dengan ketidakmampuan dalam menjaga kualitasnya. Nah, dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 disebutkan di sana bahwa salah satu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM. Ya, itu terstate di dalam Perpres itu, dan ini menyatakan bahwa peraturan presiden ini sudah memberikan peluang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM untuk ikut berperan serta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau kita melihat data dari Sirup yang kemarin saya dapatkan, di sana diketahui bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha kecil dalam pengadaan
pemerintah secara elektronik tahun 2008 sampai dengan tahun 2021, itu seperti ini datanya. Ada 404.999 pelaku usaha dalam sistem pengadaan secara elektronik. Nah, itu data per tanggal 1 Februari. Saya belum mendapatkan data yang terbaru ya. Kemudian potensi nilai paket pengadaan pemerintah pada waktu itu di pertanggal 1 Februari itu adalah 478 triliun pada waktu itu. Nah, sehingga sebetulnya ini yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan UMKM. Makanya kemudian diberikan kemudahan, bahkan Perpres pun mengatur bahwa UMKM itu harus dilibatkan. Nah, begitu, harus dilibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Makanya kemudian muncullah marketplace, kemudian muncul toko-toko daring, kemudian e-katalog lokal seperti itu ya. Untuk apa? Untuk mempermudah melakukan transaksi bagi UMKM. Bahkan dengan adanya e-katalog lokal sebetulnya di sini merupakan peluang besar untuk para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk bisa lebih ikut berperan serta di sini. Nah, nilai transaksi paket pengadaan pemerintah secara elektronik yang dimenangkan oleh pelaku usaha kecil tahun 2021 itu senilai 49 triliun. Besar sekali. Nah, di dalam Perpres tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Muji di depan itu berkaitan dengan PDN atau penggunaan produk dalam negeri. Kenapa? Karena disinilah pintu masuk UMKM yang paling besar. Kalau udah ekspor impor pasti sudah sulit lah UMKM masuk di situ ya. Nah, di sini disebutkan bahwa seluruh pimpinan KL, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah wajib mencadangkan belanja pada produk dalam negeri untuk barang jasa yang dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Yang kedua, pencadangan belanja produk dalam negeri diumumkan dalam sirup. Dasar hukum dalam penggunaan produk dalam negeri yang nanti akan dibahas besok sore, itu ada diatur di dalam pasal 66, di mana KLPD wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan prekayasaan nasional. Yang kedua, kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang jasa dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling rendah 40%. Ya, ini adalah bahan diskusi mungkin nantinya yang juga akan dibahas besok sore bersama teman-teman ya. Kemudian bagaimana kewajiban untuk mengalokasikan pengadaan barang jasa untuk usaha kecil. Di sini juga diatur bahwa yang pertama adalah seluruh pimpinan KL wajib mencadangkan belanja pengadaan nilainya sampai dengan 15 M. Kalau di sebelumnya di Perpres 16 hanya 2,5, nah ini sampai dengan 15 M sejak adanya Perpres 12 tahun 2021. Bisa untuk usaha kecil, kecuali secara teknis usaha kecil tidak mampu. Ini sebetulnya kebijakan ini sangat-sangatlah baik, tapi juga sempat menjadi perdebatan begitu ya. Bagaimana dengan kemampuan modalnya seperti itu jika peluang ini dibuka sampai dengan 15 M seperti itu. Kemudian yang kedua, pencadangan belanja pengadaan untuk usaha kecil tadi sudah disampaikan harus diumumkan dalam sirup. Yang ketiga, kewajiban bagi penyedia usaha non kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan. Ini tadi ya, jadi pelaku usaha non kecil itu diwajibkan untuk melakukan kemitraan atau memberikan pekerjaan berupa subkon itu kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Nah, dalam Perpres juga disebutkan bahwa di pasal 65 bahwa usaha kecil itu terdiri dari usaha mikro dan usaha kecil ya. Kemudian di sana disebutkan terutama di poin 3 bahwa kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Ini catatan besar ini ya, catatan besar kita dalam melakukan keberpihakan, menunjukkan keberpihakan kita dalam hal anggaran kepada pelaku
UMKM seperti itu. Nah, kalau saat ini sedang dilakukan proses pendataan bagaimana pemenuhan TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itu ada peringkatnya malah, ya, daerah mana yang sudah mendapatkan peringkat transaksi sampai dengan berapa nilai rupiahnya, begitu ya, itu bisa dilihat di sana. Sebetulnya kalau kita melihat secara sesungguhnya, dengan adanya alokasi itu, alokasi 40% tersebut, maka ya mohon maaf ya. Jadi dengan adanya alokasi 40% tersebut, maka diharapkan UMKM dapat berperan lebih besar lagi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti itu. Kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. Nah, inilah yang tadi kami sampaikan, keberpihakan pemerintah. Jadi diutamakan sekali untuk UMKM-nya. Nah, skemanya seperti ini. Jadi bisa masuk langsung itu pada paket yang dicadangkan untuk usaha kecil melalui apa? Melalui pengadaan langsung, melalui e-purchasing, melalui penunjukan langsung, melalui tender atau melalui tender cepat. Untuk e-purchasing itu bisa melalui katalog elektronik nasional, sektoral bahkan lokal. Untuk yang tidak langsung, paket yang dicadang untuk usaha kecil, maka inilah yang disebutkan dengan melakukan kemitraan. Ya, seperti itu. Melalui kontrak, kemudian merchant pada marketplace, bentuk kerjasama lainnya. Nah, sampai dengan Februari tahun 2022 kemarin, sesuai dengan data yang kami dapatkan, itu sudah tercatat 17,25 juta pelaku UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Berarti UMKM kita itu sudah semakin sadar dengan teknologi dan ikut masuk dalam perdagangan secara elektronik. Nah, tinggal bagaimana ini dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal pengadaan barang jasa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam materi pada hari ini, dan mungkin kita bisa diskusi ya teman-teman ya. Kita bisa berdiskusi, bisa memperkaya pengetahuan kita berkaitan dengan implementasi dari peraturan ini dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu Pak Suyadi, saya kembalikan kepada Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Tri yang sudah menyampaikan itu jelasnya ya. Jadi di sini perlu kita diskusikan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Tri. Terus mungkin jadi garis bawah bahwa tadi Pak Tri sudah menyampaikan terkait dengan koperasi. Ini memang peran serta koperasi dalam pengadaan barang jasa ini kelihatannya rendah atau bahkan belum sama sekali terkait dengan e-katalog, terkait dengan penawaran jasa konstruksi, misalnya dia punya perizinan yang memang juga sesuai dengan yang dipersyaratkan pada paket pekerjaan tersebut. Ini juga perlu kita diskusikan untuk siang hari ini. Belum lagi tadi sudah saya sampaikan di depan bersama Munyi bahwa terkait dengan uang muka, terkait dengan permodalan tadi sudah disinggung oleh Pak Tri, terkait dengan modal. Padahal kalau usaha mikro itu sampai dengan 1 miliar, untuk usaha kecil itu sampai dengan 5 miliar, kalau usaha menengah sampai dengan 10 miliar. Maka di sini perlu kita diskusikan nanti terkait dengan untuk paket kecil itu bisa melaksanakan paket sampai dengan nilai 15 miliar. Ini jadi sebuah catatan bahwa bahkan para pelaku usaha ini ketika memenangkan tender misalnya 10M, ini bisa juga terkait dengan SPK ini Pak. Kemarin karena sebenarnya kemudian PP7 ini diharapkan bisa menjadi jembatan bagi usaha UMKM untuk memperoleh permodalan ini. Tapi ketika sudah misalnya mendapatkan SPK, ini
tidak serta-merta dimasukkan di dalam bank itu bisa langsung cair gitu ya, bisa langsung mendukung kegiatan usahanya. Ini merupakan salah satu hal yang didiskusikan. Mari ini sudah tidak sabar lagi ada Pak Ainyoman Astawa. Ini Pak Ainyoman Astawa. Pak Nyoman, apakah hadir? Pak Nyoman? Pak Nyoman? Pak Nyoman? Ini ada enggak Pak Nyoman ya? Ada Pak. Oke, kalau tidak. Mas Yadi ada dari chat ya kali ya, dari. Oke. Ini namanya sama nih, Triwahyu juga nih, tapi Triwahyu Ning ini. Oh gitu ya. Silakan Pak, langsung tanggapi aja Pak. Tri. Iya. Bertanya bagaimana koperasinya itu bisa daftar dalam marketplace. Kan jadi marketplace itu banyak ya, ada yang kemarin sudah disosialisasikan bolak-balik oleh LKPP, bahkan ada juga bila pengadaan seperti itu ya. Saya kira sekarang pendaftarannya lebih mudah ya, tidak ribet lah sekarang ini. Apalagi kalau seandainya bisa masuk dalam katalog lokal. Kami jujur aja, kami di Batam saat ini sedang membangun katalog lokal kami, Pak Muji dan teman-teman, mencoba untuk lebih memberdayakan para pelaku usaha di tempat kami lah, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang ingin mendaftar di marketplace mungkin bisa juga melalui KPP seperti itu, dengan membawa dokumen tentunya dan produknya apa yang akan dilihat, dan kemudian juga bisa melihat etalase yang ada di sana, seperti itu. Jadi kalau koperasi kayaknya lebih banyak deh peluangnya di situ. Karena dalam Perpres ini lebih banyak kita disarankan untuk menggunakan transaksi secara elektronik ya. Jadi mungkin dengan pendaftaran di marketplace, mungkin ini bisa menjadi salah solusi untuk meningkatkan usaha yang dijalankan dalam koperasi tersebut. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain, Mas Muklis, Pak Muji. Oke, kelihatannya Pak Nyoman nggak jadi nggak jadi bertanya nih. Tadi ini Pak, ini mumpung belum ada yang tanya Pak Tri ya, terkait dengan koperasi nih, gimana kalau mau menawar pekerjaan bidang konstruksi Pak? Ini mumpung kami belum pernah mendapat. Nah, ini yang menjadikan jangan sampai ketika nanti mendapat penawar koperasi yang bidang usahanya koperasi tapi juga sesuai dengan yang dipersyaratkan secara kualifikasi, jangan sampai nanti wah ini nggak masuk dalam kualifikasi ini, padahal kita yang untuk Perpres yang ini kan ada tambahnya koperasi Pak. Gimana Pak? Untuk koperasi bidang usahanya ada sampai jasa konstruksi ya. Ya bisa juga kan ngurus SBU-nya ya. Makanya ini ngurus ya, SBU, ini yang menjadi ya ini tenaga ahlinya di dalamnya, begitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi sampai saat ini saya sih belum pernah ada sih koperasi yang masuk di bidang jasa konstruksi sih. Kalau dari data yang kami miliki, bahwa koperasi itu lebih banyak bermain di 4 sektor Pak di sana. Ya, ada 4 sektor di sana yang data yang saya dapatkan dari Kementerian Koperasi, dan tidak ada yang jasanya pun jasanya seperti jasa pengurusan surat menyurat, lebih banyak seperti itu. Tapi jasa konstruksi saya belum pernah temukan. Mungkin Mas Muklis mungkin ada pengalaman, mungkin Mas Muklis. Enggak, maksudnya gini ya Pak, karena ini kan juga diakomodir di Perpres yang baru yang kemarin di perubahan itu. Maka bukan tidak mungkin ketika nanti koperasi-koperasi tersebut akan mengurus menambah ini kegiatannya, usahanya. Ini yang apalagi dengan proses yang OSS sekarang mudah. Nah ini
Ini bisa juga, ini akan menjadi nanti ke depan akan menjadi pasar baru bagi mereka gitu ya, untuk mengurus usaha-usaha tersebut. Ini harus kita pikirkan sekarang kan gitu, untuk didiskusikan Ya. gitu ya. Nah ini bagaimana kan gitu. Ini karena hal yang baru Pak Tri. Iya, iya. Tidak menutup peluang mungkin koperasi Ya ikut berperan dalam betul. jasa konstruksi ya. Ya Memang kebanyakan koperasi itu lebih banyak di bidang pengadaan barang kali ya. Yang barang mungkin lebih mudah di sana. Kemudian yang kedua, kalau dia ingin masuk ke sektor jasa konstruksi, tentunya perlakuannya hampir sama dengan pelaku usaha lainnya, Pak. Pelaku usaha betul. lainnya termasuk dokumen yang harus dipersiapkan itu hampir sama, tidak ada jauh beda, Pak. Cuma bedanya hanya berkaitan dengan badan hukumnya saja. Badan hukumnya adalah sebuah koperasi gitu ya, Pak ya. Tapi untuk persyaratan-persyaratan lainnya, ya mungkin sama seperti perusahaan-perusahaan seperti yang ada di CV, kemudian ada di PT, seperti itu sama, Pak. Perlakuannya hampir sama seperti itu. Dan kalau seandainya memang dia ingin masuk di situ, ya dia harus memenuhi kualifikasinya dulu. Selagi kualifikasinya itu terpenuhi, mungkin dia bisa masuk ke sana. Tapi memang jujur saya belum melihat ada koperasi yang mau masuk di sektor jasa konstruksi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu ya Pak. Iya, tidak menutup kemungkinan itu. Betul, betul. Ya. Betul. Ini juga saya juga melihat bahwa peran serta koperasi pada marketplace ini memang juga belum muncul, Pak. Padahal itu punya hak gitu loh. Ini perlu ini yang perlu kita support mereka yang bergerak di bidang koperasi untuk ikut kan gitu. Bisa juga misalnya kayak di batik, bisa juga dia masuk dalam paguyuban, masuk di dalam koperasi, nanti yang nangani pihak koperasinya seperti itu. Bahkan untuk usaha-usaha kecil ini memang kecenderungannya memang punya kelompok di koperasi, Pak. Betul. Makanya tadi itu berkaitan dengan pertanyaannya Bu Tri Wahyuning Rahmawati itu tadi. Ya, dia memiliki sebuah koperasi, tapi sekarang di instansinya sendiri, terus bagaimana untuk bisa masuk di dalam marketplace agar mereka itu bisa main juga di dalam pengadaan barang dan jasa ini. Ya, mungkin jadi tidak terlalu jauh juga kan Pak, mau ngambilnya cukup dengan ambil di koperasi. Ya. Oke. Ini ada Putri Wahyu yang ingin menyampaikan secara langsung, silakan. Bu. Silakan, Bu. Kita diskusi lah ya. Betul. Oh iya Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Nggih, Pak mohon tanya, ya betul kami di koperasi selama ini kan dengan instansi ya pengadaan barang, ATK, konsumsi gitu. Cuma kami kan juga ingin lebih istilahnya bisa masuk e-katalog. Tadi sudah Bapak jawab lebih mudah sekarang memang. Cuman kami mohon maaf apa kami yang tidak pernah melihat informasi. Kalau di lokal kami harus bertanya ke dinas koperasi kah atau ke ULP nggih Pak nggih. Untuk hal ini bagaimana cara kami untuk bisa ikut masuk dalam katalog lokal itu. Jadi kan nggih. Nggih, nyun sewu. Kalau seandainya di lokal mungkin bisa dapat ke UKPBJ-nya Bu ya. Di UKPBJ-nya mungkin di sana ada yang menangani khusus untuk masalah penanganan katalog lokalnya. Tapi kalau yang mau masuk di posisi bela pengadaan mungkin itu nanti ada di LKPP gitu Bu. Tapi kalau katalog lokalnya sudah ada ya Bu ya. Belum ada Pak di sini Pak kami. Makanya itu kami agak kesulitan, istilahnya kami juga ingin lebih dalam artian ya legal kalau secara badan usaha, koperasi pasti punya. Tapi kan ingin lebih dalam urusan PBJ itu kalau kita sudah masuk katalog kan rasanya beda, kita akan lebih ekspansi ke bidang lain tentunya. Nah, Ibu dari daerah mana Ibu? Dari Blitar Pak. Oh dari Blitar. Nah, mungkin coba Bu ke UKPBJ yang pemerintah daerahnya. Karena kebetulan kalau kami di Batam kebetulan ada dua Bu ya, ada dua instansi di sini yang cukup besar, ada BB Batam dan ada pemerintah Kota Batam. Untuk BP Batamnya sendiri tidak bisa membuat e-katalog lokalnya. Dia harus bergabung dengan e-katalog lokal pemerintah daerah yang dikelola di UKPBJ seperti itu. Saya kira mungkin identik lah Bu, mungkin identik seperti itu. Iya.
Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ingin menambahi Putri. Bisa juga Putri datang ke Dinas Indakop Bu ya. Jadi nanti ini mumpung masih gencar-gencarnya P3DN ini, ya Disperindak kalau di Blitar, kalau di mungkin di daerah kami di Indakop ya. Ya mudah-mudahan itu akan terjawab. Nanti Disperindak akan mengenah ke Mukapunji. Jadi untuk produk-produk apa yang akan dimasukkan di dalam e-katalog, nanti pihak Disperindak tadi akan menginventarisir, Bu. Ini mumpung lagi kejar-kejarnya untuk siapa e-katalog lokal, Bu. Oke, siap. Dengan P3DN ini, Bu. Oke, siap, Pak. Oke. Mudah-mudahan acara hari ini bisa maju ke depan, lebih bisa memajukan industri UMKM, Bu. Ya, intinya lebih besar lah peluang untuk koperasi, kemudian UMKM untuk mengembangkan usahanya. Gitu. Sayapnya bisa lebih lebar dan bisa lebih besar lah sekiranya seperti itu. Ini peluang sebenarnya yang bisa ditangkap oleh semua pelaku usaha, baik itu yang melalui koperasi maupun melalui UMKM-nya. Makanya digesa oleh LKPP, ayo Jadi mungkin ada teman lain yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung pada Pak, kan? Ya. Nanti ini masih daripada UMKM untuk terus berkembang, Pak. Apalagi sudah disampaikan anggaran itu minimal 40% untuk UMKM. Ini sangat luar biasa. Ya, mungkin Pak Suyadi lagi di jalan ya. Di jalan mungkin sinyalnya kurang bagus. Seperti itu. Mas Tri ada dari UKBPJ Kementan nih, di chat nih, Mas Tri. Kementan. Oke, Pak. Dibantu untuk baca chatnya, Pak Muklis. Ini dari Kementan ya. Ini masukan kali ya, Mas ya. Bahwa salah satu tujuan katalog adalah memutus rantai pasok gitu ya. Kalau bisa sampai ke produsen sehingga keterjaminan barang dan utamanya harga akan lebih murah. Kondisi ini menjadi kendala koperasi untuk menjadi berperan serta dalam katalog. Bagaimana seharusnya peran koperasi dalam hal ini? Kan namanya koperasi mereka tidak memproduksi ya Mas ya. Tidak memproduksi barang sendiri dia. Pasti dia akan mengambil barang-barang dari mana, dari produsen lah bisa mengkurasi gitu ya, Mas Tri. Iya, seperti itu. Nah, itu ya perannya. Nah, tinggal mungkin di sini berkaitan dengan persaingan harga kali ya, persaingan harga yang diberikan oleh koperasi. Makanya saya melihat sebetulnya koperasi ini lebih banyak koperasi seperti kayak pengrajin tadi disampaikan oleh Pak Suyadi, contohnya koperasi batik misalnya. Kalau di tempat kami sudah mulai nih Mas untuk ke koperasi batik ya. Koperasi batik itu kita ada produksi batik gonggong gitu ya, kemudian batik marlin. Nah, itu disediakan oleh Dekranasda dan koperasi untuk di-share kepada ASN seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, jadi itu yang kalau dia memproduksi sendiri karena para pengrajin yang bergabung di sana itu lebih mudah Mas seperti itu. Jadi core bisnisnya memang di sana, core bisnisnya. Nah, kalau yang sudah masuk di kami ini memang yang berkaitan dengan pakaian batik ya, kain batik bukan pakaian batik, kain batik seperti itu. Tapi kalau dia mengambil dari yang lain ini sebetulnya bersama kayak perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau kita lihat di katalog-katalog lokal itu sebetulnya kenapa harganya bisa bersaing? Karena sebetulnya yang masuk di sana itu banyak juga pelaku usaha kecil, dia tidak memproduksi, tapi dia mengambil langsung dari produsen dengan harga yang sangat-sangat bersaing sih sebetulnya. Seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat peluang besarnya ini kalau untuk penyediaan barang lebih banyak di koperasi yang memang dimiliki oleh produsen atau pengrajin begitu sih yang bisa dilihat di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk
bisa mensuplai barang-barang lain seperti ATK begitu ya. ATK kan kalau misalnya diadakan dalam jumlah besar juga pasti akan memiliki harga yang sangat bersaing. Mungkin ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan PP7 ini kepada beliau Bapak Tri. Mudah-mudahan bisa terjawab semua permasalahan-permasalahan terkait dengan UMKM ini. Ya, kalau nggak terjawab kita diskusi Pak Suyadi ya, kalau nggak terjawab ya kita diskusi lah. Iya, mudah-mudahan karena loh di sini itu ada Prof Muklis, ada Prof Muji, itu luar biasa Pak. Beliau ini memang pakarnya pengadaan. Jadi meskipun nanti belum terjawab, ini Pak akan dicarikan jawabannya ke toko-toko terdekat kan gitu. Bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah kayaknya. Iya, betul. Pasti akan dicarikan jawabannya ke akan menghubungi toko-toko terdekat. Ya, memang ini sih Mas Tri ya, apa namanya, dengan adanya katalog, dengan ada toko daring, ini sebenarnya juga membuka peluang yang luar biasa nih buat teman-teman UMKM ya, kecil. Kenapa? Keluhan mereka tuh gini, Pak, kami tuh nggak pernah dibeli nih sama pemerintah. Nah, apa produk Bapak Ibu sudah pernah diketahui oleh pemerintah juga? Nah, ini kan belum, saya yakin pasti mereka banyak tidak juga. Jadi komunikasi ini terputus nih di sini, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan masuknya produk mereka tayang di toko daring, di katalog, nah ini kan sebagai data ya dari pemerintah, oh ini ada produk nih seperti ini. Nah, saya kira ini penting sekali gitu, dan kebijakan pemerintah juga harus pemerataan buat mereka. Nah, ya kan bisa diatur nih kebijakan. Kalau beli ya jangan ke penyedia itu saja gitu, juga harus coba dengan yang lainnya. Nah, ini kebijakan diatur. Oh, kalau misal kenapa nih usaha kecil ini kok nggak laku gitu? Apa dari sisi harga mahal, rasa terlalu asin, atau dari sisi packagingnya bagus? Nah, ini tugas-tugas dari pemerintah juga membina mereka. Nah, ini kan saya kira itu luar biasa. Nah, sekarang ini harus dipaksa nih. Pemerintah harus memaksa OPD-nya ya harus beli melalui transaksi online. Sudah tidak ada lagi offline. Nah, gitu kan. Kalau nggak seperti itu ya berat untuk mewujudkan toko daring atau mereka masuk ke toko daring. Mungkin itu sebagai diskusi ya buat kita. Intinya dengan adanya toko daring ini ada titik temu nih. Produk dan kebutuhan kita akan barang jasa. Gitu sih Mas Tri. Ya, jadi memang salah satu kelemahannya UMKM ini adalah berkaitan dengan cara memasarkannya, Mas. Betul. Cara memasarkannya itu kemudian packagingnya, package itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa konsistensi terhadap kualitas produk. Nah, konsistensi terhadap kualitas produk ini juga menjadi salah satu kendala peranan UMKM. Makanya ada beberapa mungkin penyedia makanan ya, khususnya makanan lah kalau rapat-rapat ya, makanan catering dan sebagainya itu yang tadinya sudah ngambil dengan si A dengan harganya bagus sebenarnya, tapi kemudian rasanya kurang enak nih, akhirnya bergeser dia ke yang B dan seterusnya seperti itu. Tapi pada akhirnya itu menghidupkan persaingan di antara UMKM itu sendiri sebenarnya. Bagaimana mereka bisa lebih konsisten dengan produknya. Makanya kelemahan ini harus menjadi catatan. Maka oleh karena itu, ini juga harus ditangkap oleh, kalau di kami ada dinas koperasi usaha mikro, dia akan membuat pelatihan mengenai packaging dan pelatihan untuk pemasaran. Bagaimana mempackage-nya ini, bagaimana memasarkannya, itu seperti itu. Itu harus ditangkap. Jadi harus ada sinergitas antara pelaku usaha kecil menengah dengan pemerintah, dan pemerintah juga harus membuka mata bahwa ada kelemahan-kelemahan yang harus ditutupi oleh adanya intervensi dari pemerintah. Kalau enggak, saya yakin bahwa tujuan dari salah satu pengadaan barang jasa yang lebih ingin memperan sertakan UMKM itu akan sulit untuk dapat terwujud seperti itu. Ya, mungkin itu salah satu harapan kita ya di UMKM. Nah, jadi dari sisi pemerintahnya juga harus melakukan intervensi seperti yang dikatakan oleh Prof. Muklis tadi ya. Dia melakukan
mewajibkan seluruh instansinya untuk bisa bertransaksi secara elektronik, kemudian juga menarik para pelaku UMKM ini untuk masuk dalam jejaring digital. Untuk apa? Untuk mempermudah transaksi secara elektroniknya tadi. Kemudian bagaimana caranya ini dapat memasarkan produknya seperti itu. Dan menjaga kualitas dari produk. Itu penting itu. Kalau nggak bisa, wah bakalan tertinggal pada akhirnya gitu. Mungkin itu. Pak Muji mungkin mau menambahkan, Pak? Ya. Cukup lah. Mantap. Menyimak saya menyimak. Ingin bertanya yang lain? Silakan Pak. Bu. Ada yang bertanya, Pak Muklis bisa nggak nanti materinya branding oleh Pak Muklis tadi? Ya, branding marketing ya Pak ya. Ini sebenarnya dari tetangga nih ya. Bu Tri ini kan dari Blitar ya? Ya, Blitar. Tetanggaan itu malah Mas. Iya, tetangga nih. Tetangga Pak Muklis, tetangga. Tetangga. Konsultasi ke Pak Muklis juga bisa, Putri. Jadi saya kira teman-teman di Blitar, baik kota, kabupaten juga sudah bergerak semua gitu ya. Sekarang apa namanya, yaitu tadi harus mau memaksa diri gitu kan, dari pemerintah juga harus memaksa diri bagaimana menggunakan toko daring, dan mau tidak mau dipaksa UMKM juga harus masuk ke toko daring gitu. Jadi apa namanya, saya kira peluangnya sangat luar biasa, sangat-sangat besar gitu kan. Jadi saya kira Bu Tri ini bisa datang ke UKBBJ atau bisa datang sekarang ini, apalagi kan ditutup UKBBJ juga memberikan pelayanan di mall pelayanan bersama dengan perizinan kan kayak gitu. Jadi mendekatkan, jadi memudahkan lah gitu kan. Nah, kalau memang Bu Tri sudah terbiasa memenuhi kebutuhan di SKPD, ya silakan koordinasi dengan SKPD-nya gitu. Jadi sekarang ini saya kira sudah tidak ada cara lagi, secara offline sudah tidak ada lagi. Harus semuanya secara online. Mau fotokopi saja harus online gitu kan. jadi apa namanya? Saya awal tahun juga berdiskusi dengan teman-teman penyandang disabilitas gitu kan. Jadi mereka juga ada keluhan tidak ada akses bagaimana saya bisa memasarkan produk kami gitu kan. Saya bilang toko daring ini juga luar biasa. Ini memberikan pilihan-pilihan yang banyak dan menarik buat teman-teman di SKPD untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selama ini hanya itu saja, ya kan? Nah, karena apa ya? Karena memang nggak pernah terbuka data itu buat teman-teman di SKPD gitu, Mas Tri ya. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya pilihan di toko daring, nah ini saya kira memberi peluang yang luar biasa untuk UKM kita, untuk koperasi, untuk berperan serta. Jadi kita pasti akan bosen lah kalau milih menu terus setiap hari harus masakan Padang, bisa-bisa kan kolesterol nanti. Pasti harus berganti dengan yang lainnya gitu, menurut Pak Muji. Ganti sambal tumpangan gitu Pak Muji ya. Jadi ya mungkin karena dulunya maunya masakan Padang karena nggak pernah tahu dengan menu yang lain gitu. Sekarang harus lebih berpihak. Itu Pak Muklis itu kayak lontong balap itu kan sebenarnya sudah melegenda, itu kan bisa dimasukkan di katalog lokalnya Cak Mus kan gitu. Nah, bisa semuanya. Saya bilang bisa semua. Seperti kayak di kita gitu, toko daring. Sekarang apakah yang beli mesti Pemda? Belum tentu. Bisa saja dari provinsi karena mereka punya provinsi juga sudah mewajibkan. Apalagi dari pusat juga sudah mewajibkan melalui sistem. Ya sudah. Gitu. Jadi bukan hanya dari kap kota yang beli, tapi juga itu peluang yang besar untuk pemda-pemda yang lain, apalagi juga pemda-pemda yang lain kan juga bisa memanfaatkan. Itu promosi yang luar biasa saya kira, branding yang luar biasa. Untuk katalog di Kabupaten Kediri sudah jalan Pak Muklis? Alhamdulillah Pak. Memang ini ada kendalanya
kalau itu tidak kita paksa dari kita yang membutuhkan melalui sistem, mohon maaf ya, dari sisi penyedia itu ogah-ogahan. Karena merasa sudah enak yang seperti yang sudah berjalan saja. Misal saya mencoba paket meeting gitu. Saya berkomunikasi dengan hotel 3-4 kali belum berhasil. Ya. Tapi ya solusinya harus kita balik, kita paksa bahwa untuk transaksi melalui paket meeting itu harus melalui toko daring atau melalui katalog dan gitu. Nah, mau tidak mau mereka juga harus mendaftarkan di katalog. Nah, ini jika kita harus bersrategi seperti itu. Jadi tidak semudah itu. Gitu. Tetapi kalau melalui toko daring sih, alhamdulillah ini sudah mulai penyedia sudah ada produk sudah 1.500-an sudah masuk gitu kan, dengan sekitar 90-an penyedia. Nah ini bertambah terus. Ini saya cek terus setiap hari di toko daring ini bertambah terus nih penyedianya ini. Berarti kan sudah dari OPD sendiri sudah memiliki kesadaran bahwa transaksi harus kita mulai melalui toko daring. Itu sih salah satu untuk kita bergeser gitu kan menjadi ke toko daring. Gitu sih. Transaksi secara digital lah paling tidak itu memberikan sebuah solusi bagi pelaku UMKM lah, saya kira seperti itu. Ya. Jadi nanti akan kelihatan tuh di data penyediaannya kok belinya kita kok beli ke ini saja gitu. Nah ini harus kebijakan diatur. Nah ini ada pembatasan nih. Kenapa? Harus dengan yang lainnya juga harus dibeli. Gitu. Ya kan Mas Tria? Ini kebijakan betul. Nah ini peran dari UMKM juga meningkatkan bagaimana supaya itu tadi saya bilang yang saya di chat Pak Muji itu ing gitu kan pakai jing. Nah ini peran dari UMKM, dari indeks. Nah ini makanya kita selalu bekerja sama dengan mereka untuk mewujudkan ini segera untuk terwujud. Kita batasi proses ini berjalan, tetapi kita batasi mungkin bulan depan ini harus off semua transaksi melalui offline, harus off semua. Semua harus dari keuangan juga harus SPJ harus melalui sistem yang di print out di sistem untuk pertanggungjawabannya. Jadi sudah semakin sangat mudah. Berarti terkait dengan packaging ini untuk sebenarnya peran dari Disperindak Pak Muklis untuk pembinaan pada UMKM gitu ya. Tadi sudah disampaikan kepada Putri lah, itu minta aja pembinaan dari Disperindak, bagaimana packagingnya, bagaimana nanti cara pemasaran. Ini sudah dari pemerintah sudah memberikan ruang yakni dipasarkan melalui marketplace, yakni e-katalog lokal. Ini sebuah solusi. Tapi juga kita juga memang menyadari bahwa terkait dengan UMKM ini baru usianya baru 1 tahun Pak dibuka kerannya. Ini juga ya mungkin ini baru merangkak naik lah untuk pertumbuhannya kan gitu. Karena baru setahun Pak Muklis, ibarat anak kan mungkin ini baru jalan ya, kan gitu. Monggo dilanjut Pak Tri Rubianto, Pak Tri Wahyu. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Ibu. Seru, sebenarnya memang kita bergerak ke arah sistem ini seru. Sebenarnya kita hanya merubah yang secara manual offline bergeser menjadi secara online kan gitu. Nah itu akan memudahkan. Saya pikir kan gini. Sekarang ini sudah bergeser. Kebutuhan pengadaan barang jasa itu sudah bergeser cara pemilihan gitu. Kelihatannya hanya berfokus ke e-purchasing dan tender itu pun hanya untuk konstruksi dan barang-barang khusus gitu. Tapi semuanya akan diarahkan ke purchasing gitu saya bilang. Di situ mau event organizer, mau keamanan, semuanya kan sudah bergeser ke melalui purchasing. Jadi saya kira ya sangat mudah ke depan kita sudah nggak usah berpikir lagi pemenuhan tender gitu kan. Jadi saya memang kalau memang penyedia ini yang sudah masuk sih di kami alhamdulillah ada sisi dari jasa keamanan, jasa kebersihan. Nah ini kita mencoba paket meeting. Jadi apalah sekarang tender saya kira harus sudah waktunya ditinggalkan, biarkan untuk yang konstruksi dan khusus ya mungkin mudah-mudahan nanti ke depan konstruksi sederhana kan single purchase saja. Jadi kita nggak usah menurut Pak Muji kan kita nggak usah sibuk lah di urusan proses pemilihan gitu kan. Tinggal ini sudah terbuka, semua publik juga sudah bisa melihat gitu. Saya kira seru dan Oke.
Ini ada. Oke, terima kasih. Ini ada Bu Reni Warti, Pak Muklis, untuk sudah raise hand. Silakan Bu Reni untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau Bapak Triwahyu Rubianto, sehingga suasana sore hari ini bisa lebih renyah lagi. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Gini, apa namanya, UMKM sekarang kalau untuk katalog juga kami di PU udah mulai ke konstruksi, itu udah mulai ke katalog yang kecil-kecil kayak MCK, PSU dan lain-lainnya. Itu udah banyak kok slotnya dibuka gitu untuk usaha kecil. Terus ini Pak Tri, saya mau nanya nih, kadang kenyamanan PPK atau pejabat pengadaan itu terhadap satu UMKM tuh merasa banyak kurang nyamannya daripada nyamannya gitu. Misalnya belanja di katalog banyak sering kecewa teman-teman gitu. Itu gimana tuh ke depannya gitu. Itu aja, terima kasih. Ini sama kalau kayak kita belanja melalui marketplace yang ada ya Bu ya. Begitu kita beli COD sampai di tempat barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya Bu ya. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi pada waktu di depan tadi, memang transaksi e-katalog itu diperlukan juga yang namanya adalah kejujuran, jujur dalam penjualan produknya. Kadang-kadang kita mengemasnya, mempromosikannya begitu hebatnya, tapi ternyata produknya yang kita hasilkan itu tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitasnya. Kualitas. Nah, ini bicara kualitas ini, kalau kita pernah mungkin teman-teman bertransaksi mungkin di luar di pengadaan barang jasa atau mungkin transaksi secara online misalnya seperti itu ya. Tidak dipungkiri pasti pernah mengalami sebuah peristiwa satu atau dua transaksi yang kemudian mengecewakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang begini, kalau ada apa istilahnya ya? Yang bintang-bintang itu ya, apa itu, review ya, review itu mungkin bagus juga itu kalau ada review seperti itu untuk pelaku UMKM yang ada di e-katalog gitu ya, dengan semakin kecewanya pengguna, pada akhirnya tidak akan memilih dia lagi seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya transaksi secara elektronik itu hanya bisa dikatakan mengandalkan informasi yang disampaikan dalam ektalasenya. Hanya itu saja mengandalkannya dari situ. Sehingga sangat-sangat terbatas sekali informasi yang kita dapatkan. Sehingga tidak heran kalau seandainya ya pasti ada yang kecewa. Tapi ada juga yang pelaku usahanya itu jujur, bagus, dia menjaga produknya karena dia akan berbicara masalah sustainable usahanya, maka dia akan menghasilkan sebuah produk yang baik. Nah, ini memang perlu ditingkatkan lah mungkin para pelaku UKM kita ya, tentunya khususnya itu pelaku UKM kita khususnya. Seperti itu Bu Reni. Ya Pak Tri, tapi hampir semua ini loh di e-katalog tuh sekarang harga lebih mahal daripada harga pasaran. Sementara di Bella ya. Sementara kalau dulu e-katalog kan pakai verifikasi, pakai harganya jauh lebih murah. Contohnya kita beli mobil dulu tuh jauh lebih murah. Tapi sekarang untuk harga ATK aja dari pasaran harganya agak naik-naik gitu. Terus dalam satu sisi harus belanja di e-katalog, dari satu sisi harganya mahal, dari satu pelayanannya kurang puas. Jadi kadang-kadang UMKM kita ini dari satu sisi bagus, dari satu sisi pelayanan apa-apa karena mungkin masih manajemen kecil ya, masih manajemen baru, tahap pembelajaran baru berjalan tadi kata Bapak. Jadi sebaiknya itu gimana ya? Jangan jadi temuan BPK, jangan jadi temuan inspektorat, gitu. Itu aja. Ya. Untuk kenyamanan sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, sebagai pelaku juga gitu. Terima kasih. Ya, inilah dia PR kita nih Bu, sama-sama nih Bu PR-nya. Bagaimana caranya agar kekecewaan dari pengguna jasa terhadap UMKM ini bisa diredam. Jadi saya katakan mungkin ada peranan dari pemerintah ya. Peranan dari pemerintah untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap para pelaku usaha yang ada di wilayahnya, khususnya untuk yang bergabung dalam katalog
e-katalog lokal gitu ya. Nah, ini peranan pemerintah cukup besar, Bu, dalam menjaga atau membentuk para pelaku yang baik begitu. Nah, tadi saya katakan mungkin bisa dibuat dengan model review, jadi seperti sebuah sanksi begitu ya kepada yang bersangkutan jika tidak mampu memberikan hasil yang baik. Tetapi pada akhirnya yang saya kurang tahu, mungkin nanti Pak Suhendra lah bisa melihat dari sisi pengawasan internal ya. Jika memang terjadi pada saat setelah kita transaksi ternyata barangnya tidak sesuai. Ya, secara itunya sih sebetulnya bisa kita tolak gitu ya. Sebetulnya bisa kita tolak. Tapi mungkin nanti Pak Suhendra bisa ngasih masukan lah, Pak Suhendra mungkin bisa ngasih masukan berkaitan dengan jika barang yang kita dapatkan dari transaksi secara elektronik dengan UMKM, bagaimana caranya tidak menjadi temuan begitu kan. Seperti itu. Kalau saya mungkin bisa melihat, mungkin barang bisa kita kembalikan begitu. Yang pernah saya alami adalah pada saat transaksi pembelian ada cenderamata begitu ya Bu ya, cenderamata melalui UMKM, kemudian setelah barang itu datang ternyata tidak sesuai. Nah, tetapi pada saat komunikasi dengan UMKM-nya kami sudah sampaikan jika barang tidak sesuai dengan yang kami minta, maka kami sudah menyampaikan, sudah terstate dalam komunikasi kami dengan secara elektronik, itu akan kami kembalikan seperti itu. Nah, mungkin ada masukan dari Mas Suhendra, mungkin gimana Mas Suhendra? Baik. Terkait dengan apa tadi itu pembelian yang tidak sesuai itu ya, kalau tidak disesuai, saya pikir memang harus teman-teman ini membuat kebijakan di daerah terkait dengan adanya fenomena seperti itu, Pak. Kalau saya tindak lanjuti dengan peraturan kepala daerah bagaimana tindak lanjut terkait adanya penerimaan barang yang melalui katalog lokal apabila tidak sesuai. Saya cuma menggarisbawahi ini Pak Tri ya. Mungkin tadi tidak dimasukkan di slide-nya Bapak. Sekedar tambahan saja terkait dengan rencana umum pengadaan ini. Yeah. Di pasal 84 itu kalau tidak salah itu ada kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan itu di bulan November untuk produk dalam negeri yang dihasilkan UMKM itu sudah harus diumumkan paling lambat November untuk belanja tahun mendatang. Ini yang penting diketahui untuk teman-teman terkait dengan implementasi PP 7 2021. Jadi batas waktu RUP untuk PDN ini paling lambat di November untuk belanja di tahun mendatang. Dan kedua, dari pemaparan Dirjen Bangda kemarin itu disebutkan bahwa RAPBD Pemda kita yang tidak mengalokasikan 40% itu, 40% PDN itu akan ditolak pengesahannya. Kalau RAPBD provinsi kan divalidasi oleh Kemendagri, sedangkan kabupaten kota itu di provinsi. Itu sudah ada ultimatum dari Dirjen Bangda Kemendagri. Dan yang kedua, sanksi apabila komitmen 40% itu yang kita sudah nominasikan di RAPBD kita, apabila tidak dibelanjakan itu bisa mendapatkan sanksi pemotongan DAU dengan DAK. Itu dari pemaparan beliau. Saya kira cukup Pak Tri untuk sekedar menambahkan pemaparan Bapak tadi yang mungkin yang tidak dicantumkan di dalam. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Ya memang itu memang belum saya masukkan Mas Bang, karena saya berpikir itu mungkin bisa lebih masuk nanti di PDN kali ya, mengenai produk dalam negeri, mungkin dipikir saya ke sana. Oke, mungkin ada lagi? Gimana Mbak Reni? Enggak, Reni tanya tadi masalah harga tuh gimana tuh Pak Tri? Itu bisa nih Bu ya. Nah, saya nambah juga Bu Reni ya. Terkait dengan harga harga di katalog itu lebih mahal gitu ya dari harga
pasar gitu ya, apa harga apa ya, biasanya harga yang offline itu ya, harga pasar terdekat gitu ya, bisa juga itu dinego kan gitu, ada negosiasi. Nah, proses negosiasi itulah kita lakukan supaya kita menemukan harga yang terbaik, seperti itu Bu Reni. Jangan sampai harga tersebut itu kemahalan, tapi harga itu wajar kan, seperti itu Bu Reni. Apakah proses negosiasi itu sudah dilakukan kan, seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan tadi Pak Tri Wahyu menyampaikan bahwa itu harus ada review. Memang saya setuju terkait dengan penilaian kinerja atau terkait dengan e-katalog lokal ini adalah dari reviewer user yang sudah membeli itu, sehingga tadi muncul ini sebenarnya seberapa besar sih kepercayaan konsumen terhadap penyedia ini, tergantung bintangnya, misalnya sampai bintang 4, bintang 5 kan gitu. Ini adalah sebagai wujud penilaian kinerja daripada penyedia, yakni langsung dilakukan oleh usernya, dari pengguna melakukan reviewer, kan seperti itu. Terima kasih. Kayaknya Pak Suyadi ini sering ngeklik di online shop. Bukan Pak, ini saya hanya cerita sebelah, tadi ngikuti arahnya Pak Tri, Pak. Jadi memang benar ya, ya Pak Bu Reni ya. Sekarang ini mau e-katalog, mau toko daring, kayaknya diserahkan ke pasar gitu ya. Mereka sendiri yang tanpa ada negosiasi sebelum masuk ke sistem. Gitu ya. Berarti jadi kan disampaikan Pak Yadi tadi, kita sebagai mungkin PPK atau Pokja juga harus mencari informasi harga, referensi harga untuk melakukan negosiasi gitu kan. Harga yang terbaiknya bagaimana. Yang terpenting kan bukan kita yang mempengaruhi harga itu jadi mahal gitu. Khawatir saya kita yang mempengaruhi harga itu menjadi mahal gitu ya Pak Patri. Yeah. Jadi sekarang ini kalau menurut saya wajib negosiasi itu wajib dilakukan. Nah, dasarnya apa? Ya kita mencari referensi harga. Harga-harga di pasar itu yang baik yang mana gitu. Nah, itu kan bisa sebagai dasar untuk dilakukan negosiasi. Kalau dulu memang sudah dinego tuh sama LKPP ya kalau di katalog. Sekarang kan kelihatannya tidak diserahkan ke pasar. Orang itu ada di tempat. Untuk harga itu. Jadi kita ada kewajiban untuk melakukan negosiasi. Gitu sih. Saya menambahkan Pak Muklis. Ya, Pak Muji. Ya. Ada Kepmen LKPP kan nomor 122 ya, nomor tahun 2022 ini, bahwa pengadaan itu dilakukan dengan negosiasi, mini kompetisi, dan apalagi satunya. Jadi harus dilakukan termasuk yang pengadaan obat. Dulu kan obat kan nggak dinego. Ya. Sekarang pun obat juga dinego. Ya, itu dilakukannya. Silakan dibaca Kepmen apa tuh? Nomor 122 ya, tahun 2022 ini. Oke, gitu aja. Saya nambahi Pak Muji, kemarin saya ingat ketika Pak Fani itu menyampaikan terkait dengan pengadaan langsung, kalau tidak ada negosiasi itu malah diulangi Pak. Karena proses itu nggak dilalui, karena melihat tadi kepatnya wajib, ketika kata wajib ini harus, berarti kalau tidak dilewati berarti kan bisa juga batal kan gitu Pak Muji. Ini kemarin Pak Fani malah justru ketika pada pengadaan langsung nggak dilakukan itu diulang gitu. Iya betul ya? Betul Pak Muklis ya? Saya tidak karena kan tidak ada kompetisi gitu kan, jadi kan. Iya. Nah tadi saya sampaikan Pak Muji. Jadi ada 3 cara itu, mini kompetisi, kompetitif katalog gitu kan, gitu ya Pak Muji ya. Iya. Dilakukan negosiasi. Nah, jadi menurut saya ya saat ini purchasing itu wajib dilakukan negosiasi, tidak boleh tidak. Kembali lagi di saat mau melakukan transaksi, kita mencari referensi harga, informasi harga gitu. Kayaknya walaupun kita tidak bikin HPS, tidak mencari spek, tapi kan referensi harga itu harus kita dapatkan. Oh, harga wajarnya di pasar sekian. Nah, yang terpenting bukan karena kita lah yang mempengaruhi ketidakwajaran harga itu gitu ya Pak Muji ya. Bukanlah karena pengalaman. Ada pengalaman dikit Pak. Jadi pada waktu transaksi e-katalog, jadi terutama khusus yang ISP ya. ISP ini kalau kita lihat sekilas,
penyedia ISP lokal itu bisa lebih murah dibandingkan pada ISP yang besar yang menjadi pintunya begitu. Jadi saya pernah bertransaksi, saya bertanya kepada yang bersangkutan pelaku usahanya, kenapa hargamu kok di katalog itu kok bisa lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya? Bahkan yang lainnya itu berdasarkan informasi mengambil bandwidth dari yang bersangkutan begitu. Kenapa jadi lebih mahal? Nah, ternyata memang itu strategi bisnisnya dia begitu ya. Jadi pada saat kita melakukan negosiasi, ternyata harga yang di e-katalog itu bisa turun Pak sampai dengan 50% malah. Saya juga kaget juga kenapa bisa jadi seperti ini begitu. Nah, itu memang berupa apa namanya strategi pemasaran dari masing-masing pelaku usaha, terutama yang pelaku usaha besar. Yang saya ketahui itu yang ISP kemarin. Karena kalau yang lokal itu Pak, kebanyakan ngambilnya dari dia. Jadi ada namanya landing point, kalau di tempat kami ada landing point, itu dikelola oleh sebuah perusahaan besar. Ternyata begitu kita mau ambil langsung ke yang bersangkutan, harganya lebih mahal Pak. Lebih mahal harganya. Kami juga bingung kenapa kok lebih mahal ya. Harusnya lebih murah dong, kalau semakin ke core-nya harusnya lebih murah. Dengan beberapa penjelasan dan seterusnya, pada saat kita negosiasi, harganya turun dan bahkan bisa lebih murah dibandingkan yang lokal. Jadi juga tidak bisa terkecoh dengan harga yang ada di katalog, Pak. Ini pengalaman ya, pengalaman saat transaksi kita ISP khususnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Prof. Moji, Pak Prof. Muklis sudah menambahkan, malah justru melupakan narasumbernya yang utama gitu ya. Ini Pak Tri, waktunya sudah kurang 7 menit, sehingga kami persilakan untuk closing statement terkait dengan Zoom siang hari ini, yakni terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kami persilakan Pak untuk closing statement-nya. Iya, kebangkitan ekonomi di dalam suatu daerah itu pada saat ini ada di sektor UMKM. Sektor yang pelaku usaha besar pada akhirnya lebih mudah goyah dibandingkan pelaku UMKM. Maka kami mengundang kita semua untuk dapat lebih mengutamakan UMKM dalam bertransaksi secara elektronik dalam katalog, baik itu katalog nasional maupun katalog lokal dan sektoral. Mungkin seperti itu, dan mungkin dengan demikian akan lebih memperbaiki kondisi perekonomian kita pasca kita digempur habis-habisan dengan COVID-19 sejak tahun 2020. Mungkin begitu, Pak Suyadi, silakan. Nah, Pak Suyadinya hilang, Pak Muklis. Sinyal kali ya. Oke, Pak Muji memberikan closing statement, Pak. Silakan, Pak. Saya cukup sebenarnya. Jadi memang kita harus belajar banyak peraturan ini ya, dan menyimpulkan peraturan-peraturan yang memudahkan peran tugas kita ketika kita di Pemda masing-masing gitu ya. Itu aja. Terima kasih pada Pak Tri, dan jangan lupa besok kita sore kita akan membahas PKDN ya, karena banyak pertanyaan, jadi kita perlu dibahas lagi lah besok sore. Terima kasih Pak Mulis. Baik Pak Muji, terima kasih Mas Tri, terima kasih. Oke. Pak Suyadi sudah bergabung, Pak? Nah, Pak Yadi kayaknya masih ada di gangguan. Terima kasih Pak Tri atas materi dan pencerahannya yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih yang telah bergabung. Mohon maaf jika selama kegiatan mungkin ada kesalahan atau gangguan. Saya akhiri kegiatan pada sore hari ini. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.